Seperti apa temuan Komnas HAM terkait insiden yang terjadi di Desa Wadas dan apa saja fakta yang dikumpulkan tim lapangan CNN Indonesia di sana? Untuk menggalinya sudah hadir lewat sambungan Zoom Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, dan juga ada Hendrawan Setiawan, koresponden CNN Indonesia. Kami juga sudah mengundang Johannes Joko, perwakilan kantor staf Presiden yang sempat bertemu dengan warga Wadas. Sayangnya yang bersangkutan membatalkan diri untuk tampil dalam diskusi kita pada malam hari ini. Saya sapa dulu narasumber yang sudah bergabung. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Selamat malam ya Pak. Ya, saya ke Mas Taufan dulu. Mas Taufan, apa saja temuan Komnas HAM saat berada di Wadas? Apakah memang ada tindakan represif yang diterima warga? Iya, itu salah satu temuan yang didapatkan oleh Komnas HAM. Ya. Dan kita sudah sampaikan itu juga kepada Pak Gubernur, kepada Kapolda. Ya. Dengan Pak Gubernur bahkan ada 2 kali pertemuan dengan beliau terpisah, kemudian juga dengan Pak Gubernur dan jajarannya, serta juga dengan Kapolda Jawa Tengah. Ya. Kita juga sudah menyampaikan hal yang sama kepada Pak Menko Polhukam sebagai laporan dari Komnas HAM kepada beliau. Tapi memang tentu saja situasinya sekarang sudah jauh lebih kondusif dibandingkan beberapa hari yang lalu, terutama pada tanggal 8. Masih ada laporan-laporan misalnya kehilangan HP dari beberapa warga, dan itu juga kita sudah sampaikan kepada Polres untuk seandainya mereka mengetahui ya dikembalikan pada warga itu. Demikian juga peralatan-peralatan yang dimiliki oleh warga yang ditahan tempoh hari itu. Itu kondisi yang berkaitan dengan keamanan, dan yang lebih jauh kami menemukan masih ada situasi ketegangan di antara warga, dan karena itu kami kemarin saya komisioner BK yang kami terus ke sana ya untuk juga meminta dukungan dari rekan-rekan Ansor ya, beberapa kiai-kiai setempat untuk kemudian melakukan proses katakanlah pendekatan kepada semua pihak agar situasi sosial di antara mereka yang selama ini tegang itu bisa lebih lunak lagi. Sudah ada beberapa kali kegiatan, termasuk ada kegiatan pengajian yang dihadiri oleh salah seorang tokoh dari PBNU. Kemudian juga waktu dekat mereka akan melakukan pengajian bersama, dan itu bagi kami penting untuk mengembalikan suasana yang selama ini tegang di antara masyarakat yang pro maupun yang kontra ya. Oke. Itu saya kira. Dan satu yang menarik juga memang kedatangan Pak Gubernur atas saran Komnas HAM ya. Datang langsung tanpa ada pengawalan dan macam-macam, saya kira itu juga satu sinyal yang sangat baik ya. Diterima baik oleh warga, itu kelihatan sekali dengan sambutan yang juga meskipun mereka tetap dengan sikapnya yang tegas, tapi kan suasana kehangatan masih tetap ditunjukkan oleh warga dengan memberikan sangu dalam durian, pisang dan lain-lain, itu sebagai tanda persahabatan ya, meskipun ada perbedaan sikap ya, bahwa mereka tetap menolak misalnya penambangan batu andesit di Desa Wadas itu gitu. Nah ini yang kemudian bisa menjadi modal ke depan untuk bagaimana memperbaiki keadaan supaya bisa lebih dialogis untuk cari solusi-solusi yang disepakati oleh semua. Itu tentu saja yang kami mau ya. Iya, Mas Taufan, artinya ini kemudian memperbaiki begitu ya pernyataan Menko Polhukam sebelumnya bahwa gesekan yang terjadi di Wadas itu antar warga, tapi ini ternyata tidak ya, ternyata memang juga ada keterlibatan aparat di situ begitu, dan saat ini memang situasi sudah lebih kondusif karena memang sudah ada keterlibatan dari pemerintah daerah untuk memediasi, kurang lebih seperti itu ya Mas Taufan? Ya, memediasi Komnas HAM. Justru warga Wadas kan justru berbeda sikap dengan gubernur kan gitu, dengan jajarannya yang ingin melakukan penambangan batu andesit di sini. Nah itu saya kira yang disepakati oleh semua pihak ya. Tadi saya juga berbicara dengan Pak Menko. Pak Menko sangat berharap Komnas HAM terus memainkan perannya untuk memediasi, ya. Menurunkan eskalasi, memediasi, dan
dalam kesempatan itu juga kami sampaikan sama dengan yang kami sampaikan kepada Pak Gubernur, Pak Kapolda ya, supaya menahan diri untuk tidak mengedepankan pendekatan-pendekatan yang represif, tetapi lebih mengutamakan pendekatan persuasif, pendekatan-pendekatan yang melibatkan banyak tokoh ya, karena Desa Wadas ini sebagaimana kita ketahui desa warganya Nahdiyin, jadi tokoh-tokoh atau kiai-kiai NU sangat berperan sekali. Kalau kita mintakan dukungan dari para tokoh atau kiai ini, saya kira itu akan sangat membantu juga penyelesaian masalah di Desa Wadas ini. Oke, apa yang kemudian sampai membuat terjadinya tindakan represif dan sampai harus ada Komnas HAM yang turun untuk melakukan mediasi begitu antara pihak pemerintah dengan pihak warga? Kalau dari kacamata Komnas HAM seperti apa? Ya, sebetulnya pembangunan proyek seperti ini di berbagai tempat juga terjadi ya, perbedaan pandangan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Ada masyarakat yang tidak begitu saja menerima misalnya satu proyek karena mereka anggap kepentingannya, katakanlah dalam soal Wadas, kelompok yang menolak menganggap bahwa desa mereka akan rusak ya, ekosistemnya akan terganggu ekosistemnya, dan kehidupan mereka juga otomatis akan terganggu kan. Yang seperti itu kan terjadi juga di berbagai proyek di seluruh Indonesia ya. Biasanya Komnas HAM hadir sebagai mediator. Kami juga setelah untuk kasus Wadas ini sebetulnya sudah masuk ya ke Wadas itu sejak September 2021 tahun lalu ya. Karena kedua belah pihak, baik yang pro maupun yang kontra, itu datang ke Komnas HAM menyampaikan pengaduannya. Kami berusaha untuk menengahi, juga berkomunikasi, berinteraksi dengan kepala daerah, dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah. Sudah berapa kali terjadi, bahkan tanggal 20 Januari saya langsung yang datang ke sana. Semula tadi kita mengundang semua pihak, termasuk yang menolak itu, untuk hadir di dalam pertemuan mediasi di Semarang ya. Tetapi satu dan lain hal, kelompok yang menolak tidak bersedia. Demikian mediasinya berjalan tanpa dihadiri kelompok yang menolak. Saya dan BK Ulung Hapsara kemudian langsung datang ke Desa Wadas, mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat itu, dan waktu itu ada permintaan yang sangat jelas dari warga yang menolak itu. Mereka ingin bertemu langsung dengan Pak Gubernur Ganjar Pranowo untuk mendiskusikan ya sikap mereka, pandangan mereka, penolakan mereka. Dan waktu itu kami sampaikan ke Pak Gubernur besok paginya ya. Pak Gubernur memang merencanakan ya, sudah merencanakan, dan bila perlu nanti akan melibatkan Komnas HAM dalam pertemuan mereka dengan pertemuan beliau dengan warga gitu. Nah, tetapi memang pada tanggal 8 tiba-tiba terjadilah peristiwa tadi, pengukuran ya, yang mengirimkan begitu banyak pasukan yang kemudian menimbulkan kegaduhan, tidak saja di Desa Wadas tapi justru menjadi kegaduhan nasional, saya kira begitu ya. Bahwa ada kekerasan, ya kita tadi temukan ya beberapa kekerasan terjadi ya. Walaupun kekerasan yang terjadi itu tentu saja pada tingkat yang katakanlah minor ya. Artinya ada pemukulan pada 1-2 warga yang ditahan ketika ditangkap dan macam-macam. Tapi tidak ada sampai menggunakan senjata api misalnya dalam penanganan kasus ini yang bisa menimbulkan korban, penembakan misalnya, itu tidak ada ya. Jadi bisa dikatakan kekerasan terjadi tapi tidak terlalu serius, meskipun demikian menimbulkan trauma kepada warga ya, sehingga setelah pemulangan pelepasan maksud saya 64 orang yang ditahan itu banyak sekali warga yang belum berani pulang ke rumahnya ya, sembunyi di tempat tertentu misalnya karena ada ketakutan. Jadi meskipun eskalasi kekerasannya tidak terlalu besar, tapi cukup membuat warga mengalami trauma, dan itu yang kemudian kita minta kepada Pak Gubernur, Pak Kapolda untuk memperbaiki keadaannya sehingga ke depan mudah-mudahan situasinya lebih kondusif. Sehari ini sudah semakin baik. Ya. Tadi laporan terakhir saudara BK yang baru hari ini nyampai dari Wadas ya, dengan jalan darat tadi menyampaikan kepada saya bahwa
situasi sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa hari yang lalu. Oke, sebelum kita tindak lanjuti lagi, begitu apa saja rekomendasi Komnas HAM terhadap gubernur maupun juga pihak kepolisian atas temuan yang disampaikan tadi. Saya ingin ke Mas Hendrawan. Mas Hendrawan, Anda melakukan peliputan langsung ke Desa Wadas. Tadi dari penjabaran Mas Taufan ini kurang lebih situasi yang Anda lihat kurang lebih sama atau bagaimana? Kalau kita melihat situasi yang terjadi hari ini memang kira-kira sama seperti yang disampaikan Mas Taufan, bahwa kondisi Wadas saat ini sudah jauh atau sudah membaik dari sebelumnya. Benar bahwa beberapa waktu sebelumnya ada warga yang kemudian memilih untuk meninggalkan desanya, pergi ke kabupaten lain, ke kecamatan lain untuk mengungsi karena mereka trauma dengan kondisi yang terjadi pada Desa Wadas ya. Karena kalau kita boleh gambarkan, Desa Wadas ini adalah sebuah desa yang sangat jauh dari jalan raya, jalan utama, mungkin 20-30 menit menuju lokasi itu, dan mereka biasa dengan suasana ketenangan perbukitan Menoreh, dan ketika kemudian hampir 1.000 orang pihak kepolisian datang, aparat datang, ada aparat gabungan, ini kemudian jadi sebuah kegaduhan yang buat mereka ini suatu hal yang tidak akan pernah mereka lupakan lintas generasi tentu saja. Yang tentu saja perlu mendapatkan perhatian dan mungkin adalah masukan adalah pernyataan Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam sebelumnya saat H+1 setelah kejadian, yang mendapatkan informasi dari pihak kepolisian, dari pihak TNI, Kemendagri dan jajarannya di daerah yang menyatakan bahwa kondisi Wadas baik-baik saja. Ini tentu saja kalau dari apa yang saya lihat di lapangan ini jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Dalam konteks Pak Mahfud menyatakan bahwa laporan datang dari aparat pemerintahan kemudian menyatakan bahwa kondisi Wadas baik-baik saja, tentu saja ini wajar saja gitu kan. Tapi ternyata kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Saya ke Wadas tidak hanya satu kali kemarin ketika kejadian pada hari Selasa kemarin terjadi penangkapan terhadap 67 warga ini, tapi sebelumnya pernah datang ke sana. Dan ketika kondisi lebih baik juga sudah bisa merasakan suasana yang ada di Desa Wadas. Desa Wadas ini kalau kita bertemu dengan warga masyarakat ini khas pedesaan tentu saja. Ketika kita bertemu dengan orang di jalan, kita akan tersenyum dan kemudian ngobrol dan sebagainya. Namun pada hari kejadian, kemudian H+1, bahkan ketika Prof. Mahfud MD menyatakan ini adalah hanya gesekan saja, kondisi yang terjadi di Wadas sangat berbeda. Sangat sepi, sangat mencekam, sangat sulit menemukan orang yang ada di Desa Wadas karena mereka memilih untuk pergi ke luar desanya, sebagian dari mereka ya. Meskipun sebagian dari mereka juga memilih untuk tetap tinggal di rumah. Dan memang kondisinya sekarang sudah lebih baik, apalagi warga Wadas yang merupakan warga kultural Nahdien yang cukup kuat. Ini kemarin sudah kedatangan Ali Sawahid misalnya, dan ini kemudian memberikan semangat untuk mereka. Apalagi di Desa Wadas ini memang sama seperti di desa lainnya yang cukup kuat dengan kultur Nahdlatul Ulama, ini biasa melakukan istighosah. Seminggu mereka 3 kali melakukan ini. Dan seperti apa yang disampaikan Mas Sofan, ini memang bisa menjadi trauma healing buat mereka tentu saja atas kejadian yang terjadi di desa mereka ini, Eva. Oke, Mas Hendrawan, kalau kemudian tadi Mas Taufan menggunakan istilah tidak terlalu serius begitu, apakah kemudian Anda setuju dengan kalimat atau kata yang digunakan Mas Taufan tadi? Kalau kemudian parameternya tidak terlalu serius adalah tidak ada letusan senjata, kemudian kekerasan yang kemudian berdarah-darah, dan parameternya adalah kekerasan fisik, mungkin pada titik itu ada ya bisa jadi sedikit setuju, tapi lebih banyak tidak. Karena sebenarnya kekerasan yang terjadi yang dilakukan oleh aparat kepolisian, aparat gabungan ya, karena ada TNI juga, kemudian terlihat juga Satpol P di lapangan yang ikut menjaga, itu membuat warga traumatik gitu. Mereka tidak, misalnya saya kemudian datang pada hari Jumat untuk melihat bagaimana sih ibadah sholat Jumat di masjid. Kondisinya tidak seperti yang biasanya terjadi di masjid-masjid. Cukup sepi, hanya sekitar 50-an% saja kapasitas masjid ini. Jadi kalau dibilang ini tidak terlalu besar, menurut saya justru besar, karena ini efeknya akan jauh sekali ke belakang, bahwa warga masyarakat ini tidak akan pernah lupa kejadian ini. Apalagi
tipikal masyarakat desa yang kemudian sangat ingat kejadian yang sangat menonjol di desanya. Ini tidak akan pernah luntur sampai lintas generasi. Misalnya salah satu contoh saja, ketika seorang bapak-bapak yang sudah sepuh kemudian mengatakan atau mengingatkan kembali tentang ini seperti ada kaitannya atau ini seperti kejadian 65 itu. Jadi kan kemudian mengingatkan bahwa bapak ini pernah ingat kejadian tahun 65 yang kemudian terjadi hari ini. Dan sekarang kita dari sini kita maju ke depan, ini butuh berapa tahun lagi untuk bisa merekonsiliasi kondisi menjadi kondisi yang normal. Apalagi ada warga yang pro dan kontra tentu saja. Oke, Mas Taufan, apakah kemudian Komnas HAM memotret ini dan apa kemudian rekomendasi Komnas HAM terhadap dampak yang ditimbulkan akibat gesekan yang terjadi? Ya, tadi saya katakan ya, mau dikatakan serius atau tidak serius sekalipun ya, kekerasan tetap kekerasan, itu kita akui. Saya hanya ingin mengklarifikasi, jangan sampai ada pandangan di luar seolah-olah ada yang meninggal dunia, ada yang terkena peluru tajam, itu sebetulnya ya. Tetapi tidak menyepelekan keadaan, karena kami menyadari betul terjadi trauma yang luar biasa di masyarakat. Dan kami sudah menyampaikan salah satu rekomendasi kami kepada pihak kepolisian adalah untuk segera menurunkan propam, melakukan pemeriksaan terhadap aparat-aparat yang diduga melakukan kesalahan, pelanggaran ya, atas SOP yang sudah disepakati di dalam setiap mereka melakukan tindakan. Bahkan jauh sebelum itu, kami masih ingat betul, kami dari awal-awal sudah ingatkan, tolong lebih kondusif, tolong kami sampaikan, dan akhirnya terjadi. Dan karena itu kami sekali lagi, salah satu rekomendasi kami memang meminta supaya Propam ya turun tangan menyelidiki kasus ini dan tentu saja memberikan sanksi yang tegas kepada petugas-petugas yang melakukan kesalahan. Jadi sebetulnya walaupun saya katakan dengan bahasa yang seperti tadi itu hanya untuk mengcounter supaya jangan ada persepsi yang karena sekarang juga ada kejadian kan penolakan tambang di daerah lain yang itu menimbulkan kematian tembak ya, itu sebetulnya. Tetapi sekali lagi kekerasan tetap kekerasan dan dia merupakan satu pelanggaran yang mesti kita atasi, dan kami sudah minta pihak kepolisian menurunkan propam dalam rangka memeriksa petugas-petugas yang keliru dalam menjalankan tugasnya ini. Oke. Ya, Mas Hendrawan ingin menanggapi, silakan. Ya, dua hal Mas Taufan mungkin yang perlu menjadi highlight. Yang pertama adalah kalau kekerasan kemudian ini mungkin menjadi catatan penting ya, bahwa kekerasan seharusnya tidak hanya soal letusan senjata, soal kekerasan fisik. Ada kekerasan struktural juga yang kemudian dilakukan oleh aparat negara. Yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh Mas Taufan tentang bahwa Propam akan memeriksa para pelaku kekerasan yang ada di lapangan. Ini seperti yang disampaikan oleh dirilisnya Komisioner BK Ulung Hapsara yang menyampaikan hal tersebut. Ini tentu saja harus menjadi perhatian Komnas HAM, karena lagi-lagi yang menjadi pelaku kekerasan adalah orang yang menjadi eksekutor di lapangan. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang memerintahkan hal tersebut? Siapa orang-orang yang memerintahkan hampir 1.000 orang polisi datang ke Desa Wadas? Apakah Propam akan menjangkau itu? Apakah Komnas HAM juga akan sampai ke situ? Ini tentu saja seharusnya bisa menjadi perhatian Komnas HAM supaya tidak lagi-lagi yang kemudian menjadi korban gitu dalam tanda petik itu adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan saja di lapangan, Mas. Oke, sejauh mana kemudian Komnas HAM akan menindaklanjutinya, kita akan bahas sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya kembali ke Mas Taufan. Mas Taufan menindaklanjuti pertanyaan Mas Hendrawan tadi. Kalau kemudian rekomendasi Komnas HAM adalah menurunkan Propam untuk melakukan penyelidikan ya terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai eksekutor sehingga terjadinya gesekan di Desa Wadas. Apakah yang tadi ditanyakan Mas Hendrawan, apakah kemudian Komnas HAM juga memberikan rekomendasi untuk menindaklanjuti untuk menyelidiki pihak-pihak yang kemudian mengirimkan eksekutor ini? Kita lagi finalisasi, Mbak, karena tadi tim baru sampai di Jakarta jam 4 sore ya. Tapi tadi saya dapat laporan bahwa bahan dasarnya sudah sedang difinalisasi. Mudah-mudahan 1-2 hari ini akan selesai ya.
termasuk kronologi dari masing-masing kejadian, misalnya si A misalnya banyak seperti apa yang dia lihat dan mungkin dia juga siapa pelakunya, itu misalnya dituliskan secara persis semua, dan kemudian tentu saja akan ada analisa yang lebih komprehensif untuk seluruh peristiwa ya itu sedang disiapkan, dan 1-2 hari ini akan kami sampaikan langsung pada Mabes Polri dan juga tentu saja kepada Menko Polhukam ya. Kami tadi sudah janjikan kepada Pak Mahfud bahwa laporan begitu selesai beliau akan mendapatkan laporan pertama sekali dari kita untuk dipastikan tindak lanjutnya. Nah, kalau kemudian dalam laporan nanti misalnya kita melihat bahwa ada kemungkinan ini kaitan dengan atasannya, tentu saja kita akan sampaikan dalam laporan dan rekomendasi kita. Artinya memang ada indikasi terjadinya pelanggaran begitu. Bagaimana kemudian Komnas HAM melakukan penyelidikan soal SOP pengerahan massa misalnya? Apa kemudian yang digali oleh Komnas HAM? Sudah ada pertanyaan yang kita di lapangan, tidak saja kepada korban-korban, tapi juga kepada petugas-petugas, kepada pihak Polres, bahkan juga kita bertanya pada Kapolda tentang segala sesuatu yang terkait dengan kejadian pada tanggal 8 Februari yang lalu. Tetapi belum bisa disimpulkan karena tadi tim baru sampai di Jakarta jam 4 sore. Oke, selain kemudian rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam, kemudian juga polisi, apa saja yang kemudian direkomendasikan oleh Komnas HAM terhadap pemerintah daerah, termasuk juga gubernur? Kepada gubernur kami sudah sampaikan untuk meneruskan dialog yang selama ini memang sudah kami sarankan. Dalam pertemuan yang saya datang langsung ke Wadas tanggal 20 bersama saudara BK Ulung Hapsara ya. Permintaan dari warga yang menolak itu jelas. Tolong Pak Ketua Komnas pertemukan kami dengan Pak Ganjar Pranowo supaya kami bisa menyampaikan semua apa yang menjadi sikap kami, penolakan kami, alasan-alasan kami begitu. Besok paginya saya langsung bertemu lagi dengan Pak Gubernur di rumah dinas beliau dan saya sampaikan bahwa keinginan dari warga itu seperti ini gitu. Nah, dia waktu itu menjanjikan ya akan merencanakan akan merencanakan pertemuan dengan warga, dan kita sarankan juga untuk datang langsung lah gitu. Bahkan sampai ada istilah dari beliau, gimana kalau kita motor-motoran itu Mas Topan ke Wadas, ya monggo saya ngikut saja, saya bilang, karena saya kira lebih cepat lebih baik, dan kemudian juga dalam suasana yang tidak terlalu tegang itu, tidak terlalu formal itu, bahkan menurut saya itu lebih baik gitu. Oke, artinya bahwa ada suasana penolakan dan macam-macam. Ya waktu saya datang juga warga juga banyak yang teriak-teriak. Saya nggak merasa bahwa saya terintimidasi atau saya dimusuhi oleh warga, enggak. Mereka memang menyampaikan pendapatnya dengan penuh semangat, berapi-api ya, dan saya kira wajar saja ada sikap-sikap seperti itu, baik laki-laki maupun ibu-ibu misalnya ya, dan saya hormatilah sikap mereka, dan tidak ada gangguan apa-apa. Dan sekarang dibuktikan oleh Pak Gubernur sudah datang ya ke tempat yang sama itu, di masjid itu. Kan kalau kita lihat di videonya mereka masih yel-yelan lagu-lagu penolakan. Tetapi kan Pak Gubernur ketika mau pulang disangui durian, sangui pisang dan macam-macam, itu kan menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan sikap yang tegas, keras misalnya, tetapi kan suasana persaudaraan tetap dipelihara oleh warga ya. Itu yang saya katakan juga pada Pak Gubernur. Saya melihat ada suasana kultural Nahdiyin yang kuat sekali, dan karena itu dialog adalah jalan keluar yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Oke, Mas Hendrawan, perspektif Anda bagaimana? Ya, kalau kita melihat apa yang menjadi keinginan warga Wadas sebenarnya sangat sederhana ya. Kalau kita petakan sebenarnya konflik ini sebenarnya kalau kita lihat aktor-aktornya, permintaan warga Wadas ini cukup sederhana. Silahkan bagi pemerintah untuk membangun bendungan di situ. Baik warga pro maupun yang kontra semua setuju untuk membangun bendungan sebagai proyek strategis nasional. Namun untuk warga yang kontra jangan mengambil
batu andesit di desa kami. Hmm. Jadi sebenarnya solusinya adalah bisa mengambil batu andesit di tempat lain. Namun memang yang menjadi permasalahan adalah ini akan menjadi permasalahan finansial yang cukup serius bagi pemerintah menurut apa yang disampaikan oleh Pak Johannes Joko ya, yang seharusnya datang pada pertemuan Diskusi kali ini ya. Namun ya ini kemudian warga masyarakat sebenarnya semua pihak baik yang pro maupun yang kontra itu mereka mau untuk menerima PSN asal tidak, terutama bagi yang kontra mereka tidak mengambil batu andesit di desa mereka. Kira-kira sebenarnya kalau kita melihat juga warga yang pro juga kemarin saya sempat bertemu mereka, kalaupun proyek kuari ini kemudian batal di desa mereka, sebenarnya mereka juga tidak akan mengalami kerugian karena bagaimanapun tanah akan tetap berada di tangan mereka. Di pihak BBWSO juga baru saja saya bertemu, kalau misalnya negara meminta mereka untuk tidak mengambil batu kuari atau batu andesit di desa wadas, sebenarnya juga tidak ada masalah sepanjang memang itu diperintahkan oleh negara, karena kita tahu dana untuk membangun bendungan ini cukup besar dan cukup dinamis. Bila awalnya 2 triliun sekarang sudah mencapai 3 triliun dengan luasan lahan yang cukup membesar juga. Artinya sebenarnya warga wadas yang menjadi yang memang terdampak oleh ini juga sekarang jumlahnya bisa semakin lebih besar lagi sebenarnya. Oke, apakah fakta ini kemudian ditemukan juga oleh Komnas HAM dan juga menjadi salah satu masukan, Mas Tovan? Iya, itu salah satu alternatif yang sangat mungkin ya bisa menjadi solusi bagi penyelesaian masalah di wadas ini. Tapi tentu saja kita dorong dululah semua pihak untuk mau duduk bersama, bernegosiasi, saling mendengarkan pandangan masing-masing. Setelah itu kita akan lihat bagaimana solusi yang terbaik bagi penyelesaian masalah ini. Oke, solusi yang terbaik. Kalau dari Komnas HAM sendiri melihat situasi yang kemudian tadi disampaikan sudah semakin kondusif, bagaimana kemudian rekomendasi Komnas HAM atas kelanjutan proyek ini? Bagaimana pelaksanaannya? Ya, Komnas tentu tidak akan bicara tentang bagaimana kelanjutan proyek, Mbak. Karena Pelaksanaan itu kan urusan lain. Ya. Betul. Pelaksanaan supaya tidak terjadi, pelaksanaan supaya tidak terjadi tindakan represif lagi begitu, Mas Tovan? Itu satu. Yang kedua ya hak-hak dari setiap warga, baik dia yang menolak maupun yang pro misalnya, itu ya terlindungi. Itu karena dua-duanya kan sekarang Komnas HAM mengadu ya, pada Komnas HAM itu. Jadi saya kira fokus kami kepada soal perlindungan hak dari pihak yang pro maupun pihak yang kontra, dan tentu saja salah satu tugas kami yang lainnya adalah mencegah terjadinya kekerasan baik dari aparat kepada warga maupun di antara sesama warga, yang itu kan juga sangat mungkin terjadi. Oke, terakhir dari Mas Hendrawan, seberapa mungkin dengan kondisi yang terjadi saat ini, seberapa mungkin analisa Anda akan terjadi gesekan lagi ke depannya? Dan bagaimana menurut Anda antisipasinya? Kalau melihat tone yang disampaikan oleh pemerintah, kemudian apa yang dilakukan oleh pelaksana proyek masih berjalan, kemudian jalan akses menuju tambang ini juga saat ini masih terus dibangun. Tampaknya memang arah saat ini adalah melanjutkan tambang di desa wadas. Namun tentu saja kalau ini terjadi maka bisa jadi kekerasan ini akan kembali terjadi. Kita harus ingat bahwa kekerasan yang terjadi di desa wadas itu terjadi dalam kita dulu 23 April, kemudian kemarin 8 Februari. Artinya kurang dari setahun sudah terjadi kekerasan lagi. Sementara proyek ini akan selesai pada tahun 2023 atau 2024. Artinya ini masih akan terus dikejar. Kalau misalnya warga masyarakat masih terjadi pro dan kontra, dialog tidak terjadi, dan yang kontra masih tetap untuk menolak sampai kapanpun seperti yang mereka sampaikan, maka bukan tidak mungkin kekerasan-kekerasan ini akan terjadi di masa depan. Dan tentu saja ini tugas Komnas HAM tentu saja untuk yang menjadi mediator dalam konflik di wadas ini menjadi perlu kita dorong untuk kita pertanyakan bahwa ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kekerasan-kekerasan lagi yang terjadi di desa wadas. Karena tentu saja ada beberapa hal yang
kalau ini terjadi di Desa Wadas, maka ini bisa jadi akan menjadi presiden serupa di tempat lain, karena kita tahu seperti yang disampaikan Mas Tovan bahwa tambang tidak hanya di Desa Wadas saja, pembukaan tambang juga terjadi di luar Jawa misalnya, dan kekerasan-kekerasan kita masih lihat masih terjadi. Dan apa yang terjadi di Desa Wadas, kekerasan yang terjadi di Desa Wadas, bagaimana cara penanganannya, ini tentu saja akan bisa menjadi presiden serupa bila ini terjadi di tempat lain, Eva. Baik. Terakhir Mas Tovan mungkin bisa menutup strategi apa kemudian yang akan dilakukan oleh Komnas HAM untuk mencegah agar gesekan ini tidak terjadi lagi? Ya, kami akan menggandeng sebanyak mungkin pihak ya, tidak hanya gubernur, Kapolda, tapi juga tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama ya. Kita juga berkali-kali berinteraksi, bertemu secara virtual memang karena situasi COVID ya, dengan Pak Menko Polhukam untuk menjelaskan semua keadaan ini, sehingga bisa pusat juga bisa mengambil satu sikap yang lebih sesuai ya dengan keadaan lapangan itu gitu, dibandingkan misalnya kecenderungan memaksakan apa yang katakanlah menjadi target dari proyeknya gitu. Itu kita sampaikan semua kepada berbagai pihak dalam beberapa kesempatan terakhir. Sampai tadi sore bertemu juga dengan pihak Menko Polhukam dan jajarannya. Demikian, Mbak. Baik, semoga tentunya gesekan ini tidak terjadi lagi baik di Desa Wadas ataupun di daerah lain begitu. Pak Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, dan Hendrawan Setiawan, koresponden CNN Indonesia. Terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam dan salam sehat selalu. Selamat malam.